Begitu pikirannya bergerak, Qin Yichen tidak terburu-buru untuk menemukan petunjuk tentang alam rahasia, dan memimpin Lin Bai sampai kedua kuil tanpa berhala. Sebelum dia mendekat, kebisingan di sekitarnya menjadi semakin keras. Armor prajurit Dao, harta yang dapat menahan satu pukulan dari seorang ksatria. Datang dan lihat. Lihat, ini adalah peta ranah rahasia yang bagus. Selama Anda mengikuti panduan peta, Anda dapat menemukan ranah rahasia kuno. Jika Anda memalsukannya, Anda akan kehilangan 10. Jual obat penyihir, semua jenis bahan obat, dan jumlahnya cukup. Semakin dekat Anda ke tempat kudus Tuhan Allah, semakin keras suara-suara ini. Alis Qin Yichen menegang tanpa sadar. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat sekeliling. Di belakangnya dan Lin Bai, tidak banyak orang di jalan yang panjang ini. Sepanjang jalan, dari tentara Tao ke alam rahasia, metode kultivasi, dan bahkan yang disebut pintu samping, masing-masing mencakup ribuan. Perasaan tidak menyenangkan menghampiriku. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di depan Qin Yichen. Angin kuil penguasa cahaya. Kami bertemu sebelumnya, dan saya tidak punya waktu untuk memperkenalkan diri pada waktu itu. Saya tidak tahu apa yang sedang dilihat Feng di sini di Lower Churchill. Saya akrab dengan daerah ini dan dapat menunjukkan jalannya. Gereja. Setelah Qin Yichen mendengar pengenalan diri ini, dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Ling Yefeng. Nama samaran, bertukar nama dengan Chu Xilier. Dalam waktu singkat ini, Qin Yichen banyak memikirkannya, dan semua tanda menunjukkan bahwa ini mungkin jebakan. Itu adalah jebakan yang Zeus tinggalkan untuk dirinya sendiri. Bayangkan saja, bagaimana mungkin seseorang yang berani merebut kepribadian ilahi dan kekuatan iman tidak berani datang ke dewa utama Xingyu ini. Karena tujuannya adalah untuk memberontak. Maka dua dewa utama yang dihukum oleh Lord Zeus karena terlambat beberapa hari ini sangat mungkin menjadi sasarannya. Lagi pula, setiap kali salah satu dewa utama ini dimenangkan, itu sama dengan menghancurkan musuh yang kuat, dan ini jelas sejalan dengan tujuan utamanya untuk membunuh Zeus. Barang-barang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan juga merupakan bagian dari jebakan. Saya tidak punya ide untuk membelinya sebelumnya, saya hanya bergerak maju, dan mungkin saya sudah berada di bawah pengamatan dan perhatian Zeus saat ini. Pikiran Qin Yichen berubah sangat cepat, dan ada senyum bebas dan mudah di wajahnya. Kalau begitu Lao Chu Xilier akan memimpin. Tuan Cahayaku telah menerima toleransi Ares, Dewa Perang, dan mendapat kesempatan untuk menjelajahi medan bintang bersama. Inilah mengapa kuil itu dibangun. Pengetahuanku sangat pendek, dan aku tidak tahu apakah ini hal-hal baik atau buruk. Itu benar-benar membuat orang dewasa tertawa. Ada pepatah di bidang bintang. Ini bukan kerugian untuk berbelanja. Saya berpikir untuk melihatnya. Karena Lord Chu Xilier bersedia membantu. Itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Qin Yichen berbicara dengan sangat tulus. Menatap mata yang tulus itu, dia hampir mengeluarkan jantung, hati, dan paru-parunya, dan membiarkan Churchill membacanya lagi. Chu Xilier juga tidak melihat bagian luar, dan membawa Qin Yichen untuk masuk lebih dalam. Ikutlah denganku. Jika kamu memiliki pertanyaan di sepanjang jalan, tanyakan saja padaku. Qin Yichen mengedipkan mata pada Lin Bai, dan kemudian mengikuti di belakang Chu Xilier. Baru saja berjalan melewati jalan dan bertanya kepada Churchill. Apa itu? Agak mirip Ganoderma lucidum, tapi warnanya kurang pas. Churchill melirik ramuan obat yang diletakkan di tanah, dan hatinya sedikit berkedut. Ini hanya Ganoderma lucidum yang berumur 1000 tahun, tetapi warnanya sedikit berubah karena mutasi. Mungkinkah Lord of Light bahkan tidak mengenali ini? Apakah kamu bercanda? Menatap Qin Yichen, Chu Xilier tidak sabar untuk membuka otak Qin Yichen untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi Qin Yichen tampak tidak bersalah. Tuanku, saya benar-benar tidak tahu. Kalau tidak saya tidak akan pergi sejauh ini dan tidak bisa melihat petunjuk apapun. Mengatakan itu, Qin Yichen tampaknya secara tidak sadar meraih sudut pakaiannya, dan matanya yang lebih rendah mengintip ke Ganoderma beberapa kali, dengan ekspresi sangat ingin tahu. Churchill melihat reaksi Qin Yichen, lalu melihat ke trotoar, dan tanpa terlalu peduli, dia berjongkok, mengambil Lingzi, dan melemparkan setengah koin dewa ke penjajah. Ini adalah milikku. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan kembali ke Qin Yichen dengan barang-barangnya. Ini Lingzi, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Qin Yichen mengulurkan tangannya, tetapi dia tidak langsung. Dia hanya mengambil benda itu dan memakannya. Tetapi saat dia menangkap Ganoderma, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, matanya mengelak untuk sementara waktu. Dia menarik tangannya dengan tiba-tiba. Mengintip Chu Xilier lagi, tangan yang ditarik itu berhenti di udara lagi. Menatap Lingzi, ekspresi wajahnya berubah. Dia tampak ragu-ragu. Dia sepertinya mengambil keputusan. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dengan keras, meraih Ganoderma lucidum, memasukkannya langsung ke mulutnya, menutupi mulutnya dengan tangannya, mengangkat kepalanya, dan menunjukkan keterikatan batin dan ketidakberdayaannya di hadapan kekuatan sepenuhnya.
Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia menutup matanya dengan erat dan menelan Lingzi. Wajahnya berkerut. Tubuh runtuh lurus, tampilan pasrah dan menunggu kematian. Melihat reaksi Qin Yichen, keraguan Cuchlier teratasi. Master cahaya ini adalah udik desa, dan dia bahkan tidak bisa membedakan sesuatu yang sederhana seperti Ganoderma lucidum. Benar saja, tidak ada obat untuk kebodohan. Melambai dengan tidak sabar, Cuchlier melambaikan tangannya. Lihatlah dirimu. Aku adalah pelayan Lord Zeus yang bermartabat. Apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana aku bisa menahannya dengan makan terlalu banyak? Pergi. Itu menjengkelkan untuk dilihat. Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya dan dengan hati-hati membalikkan tubuhnya ke atas dan ke bawah. Setelah menemukan tidak ada yang aneh, dia berterima kasih kepada Churchill untuk sementara waktu. Terima kasih, Tuan. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Cuchlier melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sementara aku pergi, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku tidak punya waktu. Kalian berdua idiot. Qin Yichen hanya menerima kata-kata itu dengan bijak, dan mengucapkan terima kasih lagi, dan kemudian membawa Lin Bai untuk masuk lebih dalam. Saat berbelok di sudut jalan, senyum jahat muncul di wajah Qin Yichen. Dalam hal keterampilan akting, bahkan 3.000 orang pengadilan Dao dibodohi olehnya, belum lagi orang-orang percaya belaka. Hari ini, saya benar-benar ceroboh, dan saya tidak menyangka Zeus mendapat pukulan backhand. Tapi solusinya sempurna. Lin Bai membuat wajah di Qin Yichen. Saudara Qin, kamu terlalu pandai berpura-pura. Qin Yichen mengetuk ringan kepala Lin Bai. Ini juga cocok untuk menipu orang bodoh, dan mereka yang sedikit lebih pintar telah mengincar kita. Memikirkan evaluasi Cuchlier terhadap keduanya sebelumnya, Lin Bai tidak bisa menahan tawa. Aku tidak tahu siapa yang bodoh. Setelah keduanya pergi, Churchill menggambar salib besar di atas nama Lord Light dan Lin Bai. Tidak mungkin dua orang ini, Churchill bisa bersumpah dengan kepalanya. Melihat penampilan mereka berdua yang belum pernah melihat dunia, tidak mungkin untuk berpura-pura. Sungguh, sangat bodoh.